kalau main topeng biasanya kan pakai baju tuh. Ada kostum ini dan itu gitu kan. Sebenarnya ada istilah-istilah nggak sih dari masing-masing kostumnya atau alat musik dimainkannya beberapa gitu, Po? Dikasih tahu Po sahabat budaya nih. Misalkan kita nari, baju tarinya beda-beda. Tari gegot, bajunya gimana? Iya. Tari lipat gandes, bajunya gimana? Itu beda-beda, beda-beda kostum. Juga musiknya. Oh, musiknya juga berbeda gitu, Po? Nih maaf ya, jangan salah. Antara topeng sama lenong tuh beda. Oh, beda. Nah, sejauh ini kan kita nganggapnya ya topeng ya lenong, ternyata berbeda, Po ya. Jangan disamain, beda. Kalau topeng, kalau topeng keluarnya awal dia pembukaan pasti musik arang-arangan. Musik arang-arangan gitu musik arang-arangan topeng. Terusnya keluarnya juga dia tarian. Kalau topeng gitu ya. Nah, kalau lenong atau gambang kromong itu dia pakai layar yang buka tutup. Oh, iya. Dia langsung lagunya gambang kromong. Langsung lagunya gambang kromong. Kayak Bang Benyamin. Oh, jadi Bang Benyamin S itu gambang kromong. Gambang kromong gitu, bukan topeng beliau ya, bukan topeng. Kalau topeng awal kita keluar tuh nari biasanya gitu. Tari baru cerita. Ada juga misalnya ada kaulan. Topeng ini misalnya saya mau nanggap topeng tapi kaulan nih gitu. Ini tadi kaulin topeng Majantuk atau Bapak Jantuk. Oh, jadi yang nanggap itu dalam bahasa Betawinya tuh minta judul gitu ya, Pak ya? Biasanya ada kaulan, kalau zaman dulu ramainya di kaulan, Bang. Saya pokoknya mau topeng ini dengan cerita ini gitu ya. Nah, itu kalau seperti itu berarti kan ada yang membuat ceritanya, buat naskah gitu. Kira-kira siapa Po zaman itu tuh? Nah, zaman dulu mah ya Bapak Haji sama Bapak Haji Bokir, Bapak Haji Bokir, Pak Haji Nasir. Jadi dua sosok inilah yang selalu membuat cerita dalam pertunjukan seni topeng itu gitu ya. Misalnya ada kaulan mau topeng jantuk ya, oke bisa topeng jantuk. Sekarang kan udah ada kaset-kasetnya, CD-CD-nya. Oh iya. Dulu kan bentuknya masih direkam tuh ya. Kira-kira masih ingat Po judul-judul apa saja yang saat itu pernah Empok mainkan dan menjadi sangat populer tuh seni topeng Betawi? Apa saja Po misalnya? Banyak sih Bang, rekaman-rekaman zaman dulu ya. Semasa saya gadis sampai menikah tuh saya pernah sih masih eksis buat rekaman gitu. Kalau nggak salah Tukang Daun awalnya. Tukang Daun Dulu di salah satu studio rekaman sampai tiga season tuh ya kalau nggak salah. Tuh, awalnya saya ikut rekaman topeng masuk studio gitu ya, studio rekaman tuh topeng ya. Itu Tukang Daun. Terusnya kan terus berjalan akhirnya kita masuk ke radio setiap minggunya. Radio CBB, Radio Cakrawala dulunya tuh, Radio Agustina kalau nggak salah. Zaman itu di era tahun 80-an gitu ya. Kalau nggak salah ya. Iya. Sekitar itu deh. Itu ya. Sebegitu eksisnya almarhum ya mengembangkan seni budaya Betawi. Khususnya topeng ya Bang ya. Alhamdulillah. Sampai hari ini topeng masih tetap eksis. Ya, oke, sahabat budaya, kita masih berlanjut mengulik bagaimana seni topeng ini diperankan oleh satu ikon topeng Betawi, Empok Karlin. Mari sama-sama kita lanjutkan. Nah, dengar nih Empok nih, katanya Empok juga pernah nih main topeng tidak hanya dari panggung ke panggung, dari satu tempat ke tempat, bahkan pernah masuk juga nih ke layar kaca. Bahkan baru-baru ini nih kita dengar nih rame santer di media. Empok juga sekarang udah mulai terjun ke dunia film atau layar lebar. Bisa berbagi cerita nih Pok kepada sahabat budaya nih Pok. Alhamdulillah masih ada yang percaya ya, sutradara sama produser buat mengangkat saya ke layar lebar. Sebenarnya sih kalau TV mah udah dari dulu ya masuk layar TV gitu ya. Zaman TVRI lah ya gitu ya. Khususnya dulu. Ya udah alhamdulillah ya berbangga hatinya kenapa saya bisa masuk layar lebar, bisa memperdalam apa sih namanya seni peran atau seni acting gitu ya. Seni acting saya walaupun nggak sebanyak mereka seperti teman-teman yang lain gitu. Saya bersyukur sih, hitung-hitung saya belajar lah. Iya. Tapi walau begitu juga nggak ngelupain seni dan budaya Betawi. Jadi sampai hari ini meskipun kok misalnya sudah ada di
layar kaca, sudah bermain layar lebar, terus main di panggung masih po sampai hari ini? Masih. Kalau ada ya? yang mau ajak, mau manggil ya oke, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Selagi saya masih sehat, masih bisa, apa salahnya gitu kan. Iya. Oke, ini luar biasa ya sahabat budaya ya. Sekarang coba kita kulik bagaimana tentang keseharian tokoh kita ini, termasuk juga keluarganya. Nggak keberatan kan Po ya kita berbagi cerita kepada sahabat budaya tentang kehidupan Po dengan keluarga Po. Bisa cerita Po tentang suami, anak dan sebagainya Po. Tanpa dukungan suami dan anak mungkin saya nggak bisa seperti ini Bang. Alhamdulillah walaupun saya seniman, suami saya sebenarnya bukan seniman. Oh bukan seniman berarti ya? Pegawai biasa. Tetapi cukup mendukung bagaimana Cipra Mpok gitu ya? Cukup mendukung, anak-anak juga cukup mendukung. Ya alhamdulillah nggak ada masalah sih sama keluarga mah. Yang penting kita ibaratnya sebagai istri memenuhi kewajiban kita. Gimana sama suami, bagaimana sama anak, bagaimana sama keluarga. Ngapain aja nih sebelum kita berangkat gitu, apa yang harus kita rapiin, apa yang harus kita beresin, apa yang harus kita jalanin yang di rumah tangga gitu. Oh sampai hari ini punya anak berapa nih Po? Anak berapa dan punya cucu barangkali udah Po ya? Udah, alhamdulillah. Anak saya 3. Anak 3. Perempuan 1, lelaki 2. Cucu baru 1, mau 2 ini. Ada nggak Po dari anak-anak Po ini kan 3 nih, yang punya bakat atau ingin melanjutkan ya kiprah orang tuanya di dunia seni? Ada nggak Po kira-kira tuh anak-anak tuh? Tahu udah anak zaman sekarang susah Bang. Awalnya dulu ada, anak saya nih yang cowok juga bisa main musik, bisa ngeband, yang bontot juga kadang-kadang bisa nyanyi, yang perempuan juga bisa nari. Ya cuma sebatas belajar doang, tapi nggak sampai nerus gitu, nggak sampai kayak saya. Makanya kadang-kadang saya ya Allah sayang banget nih mama belum ada yang nerusin gitu ya. Ya namanya semua kan pada kerja Bang. Mereka itu pada pegawai kantoran. Jadi nggak ada mungkin waktunya susah untuk ngatur waktunya dunia seni hiburan ya. Udah nggak apa-apa dah, yang penting saya sehat bilang gitu. Ya mungkin nanti kalau cucu-cucu saya udah gede mungkin ada salah satu lah regenerasi Po pasti itu ya. Insya Allah. Oke nih satu lagi Po. Apa nih pesan dan harapan Po kepada generasi muda, khususnya generasi masyarakat Betawi ya, dalam seni topeng ini, dan khususnya kepada masyarakat Indonesia Po, bagaimana seni topeng ini terus dikembangkan? Seni topeng sebenarnya seni budaya tradisional ya, yang harus kita kembangkan, yang harus kita lestarikan ya. Apa salahnya sih jangan sampai nih budaya Betawi yang di rumah kita sendiri, di negara sendiri, jangan sampai punah, jangan sampai tergeser sama budaya-budaya luar Bang. Anak zaman sekarang kan kadang-kadang nggak ngerti Bang, apa itu topeng, apa itu lenong gitu kan. Taunya cuma ya begitu dah, nggak tapi ngerti gitu ya mungkin. Nah kita sebagai orang tua coba lebih membimbing lagi agar mereka bisa kenal budaya kita nih apa, kesenian apa sih kita nih apa, tradisi kita nih apa gitu. Yang penting perkenalan dari orang tua juga. Jadi orang tua memberikan ini ya ke anak informasi ya. Informasi, jangan cuma Betawi begitu-gitu aja. Cuma begitu-gitu, enggak mestinya kayak gitu. Itu kan emang budaya kita, tradisi kita. Janganlah sampai dilupain, jangan sampai jadi punah Bang. Soalnya kasihan, apalagi saya sebagai senior gitu ya, pemain senior, kadang-kadang sedih Bang. Sekarang jarang banget orang yang nanggap topeng ya. Sekarang jarang banget orang yang nanggap lenong gitu kan. Atau barangkali gini Po, maaf nih, ada nggak sih tempat kalau anak-anak mau latihan topeng, misalnya anak-anak muda nih mau latihan untuk main topeng, latihan untuk main yang lain ya gitu, yang ada tradisional. Ada nggak tempat-tempat sanggar-sanggar yang mungkin kali yang ada ya? Di pelatihan banyak, misalnya di Taman Mini ada yang buat latihan nari. Ada teman saya tuh punya sanggar di situ. Terus di Setiawario juga ada sanggarnya. Banyak di LKB, di BLK, itu sanggar-sanggar Betawi sebenarnya Bang. Kalau kita anak-anak muda pada mau, itu banyak yang menampung yang anak-anak buat belajar. Anak-anak berbakat untuk yang terjun ke seni topeng sebenarnya masih ada lembaga-lembaga yang nampung mau main musik, mau nari, mau nyanyi, itu banyak sebenarnya.
Tapi yang ini yang sekarang zaman sekarang bisa cari tahu. Iya. Kalau ada minat, kan sekarang minatnya yang kurang. Iya, Iya betul, kan? betul. Jadi bagaimana menumbuhkan minat anak untuk mencintai adat dan tradisinya Ada tradisi gitu ya. kebudayaan kita sendiri gitu. Ya regenerasi lah, mau saya kayak gitu. Ada perubahan gitu. Ya Betawi jangan dilupain karena emang rumah kita Iya, gitu. betul. Oke, pesan-pesan kok terakhir nih untuk generasi muda pencinta topeng Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pokarlin. Salam budaya. Saya mohon ya buat generasi penerus, adik-adik, abang, empok, encang, encing, mak bebe. Marilah kita lestarikan kesenian budaya Betawi khususnya mau leno, mau topeng. Jangan sampai punah, kita pelajarin. Kalau nggak ngerti kita tanya sama yang ngerti, sama yang bisa. Banyak kok sekarang sanggar-sanggar Betawi, tapi jangan asal Betawi ya, bener-bener yang asli Betawi. Jangan Betawi yang abal-abalan, jangan Betawi yang tiru-tiruan. Banyak yang asli Betawi, terutama keturunan dari Bapak Jiun, Kong Jiun. Nah, banyak tuh anaknya Kong Jiun, Bang, ya. Ada almarhum Bapak Haji Kisam, keturunannya ada yang mengajar di bidang tari, ada Bapak Haji Bokir, keturunannya ada, terusnya misalnya Bapak Haji Dali ada. Semua itu terlingkup dalam satu wadah. Tuh keturunan Jiun tuh ada semua, Bang. Mau belajar nari, mau belajar lawak, mau belajar musik, semua ada di situ. Termasuk saya sebagai pemain kan belajarnya dari situ, Bang. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan kesenian Betawi ini jangan sampai punah, jangan sampai terlupakan, jangan sampai tergeser sama musik luar, musik dan lain-lainnya. Itu Indonesia ini serba banyak seni dan budaya. Marilah kita pelajari dengan baik, dengan bagus, jangan sampai kalah sampai negara orang. Gitu. Cuma itu salam saya, pesan saya, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah sahabat budaya, kita sudah berbincang-bincang panjang lebar dengan satu ikon Betawi yaitu Pokarlin, satu sosok pemain topeng yang sudah sangat luar biasa. Banyak sekali informasi, ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil hari ini. Memang bahwa bangsa yang beradab adalah bangsa yang tetap menerapkan adat, tradisi, dan budaya para leluhurnya. Terima kasih atas perhatian semua sahabat budaya. Kita akan jumpa lagi dengan sosok kita yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.